Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan menjelaskan mengenai cara menerapkan ilmu tajwid pada Al-Qur'an di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-1 dan ayat ke-2. Nah, perhatikan di sini ada ayat surat Al-Baqarah ayat ke-1 ya, yang berbunyi Alif Lam Mim. Oke, nah seperti itu cara membacanya. Di sini ada alif, ada lam, ada mim. Ya, kalau alif seperti ini kita hanya menyebutkan alif secara mutlak ya. Kemudian lam, nah di sini kita perhatikan pada huruf lam. Nah, ketika penulisan dalam Al-Qur'an di atasnya ada alis panjang, itu menandakan kita bacanya itu harus panjang. Nah, di sini di dalam huruf lam, nah seolah-olah di sini ada lam fathah, di depannya ada alif yang berharokat sukun. Jadi alif mati sebelum harokat fathah, namanya adalah mad tabi'i ya. Nah, mad tabi'i tersebut bertemu dengan huruf mim di depannya. Nah, ketika ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf mim atau huruf yang berharokat tasydid di depannya, maka ini cara membacanya itu adalah mad lazim musaqqal kalimi. Dibaca panjang, wajib panjangnya, dan ketika membacanya itu terasa berat, ada berat ya. Lam. Nah, seperti itu. Kemudian kita jelaskan ya, mad itu panjang, lazim itu adalah wajib, musaqqal itu diberatkan, dan kali ini cara membacanya. Jadi di sini bacanya panjang, kemudian bacanya wajib, dibacanya diberatkan ya, terasa diberatkan. Lam. Langsung ketika dibaca panjang 6 harokat, setelah dibaca panjang 6 harokat maka diidghamkan, lalu diidghamkan ke huruf mim ya, karena di situ lam mim berarti seolah-olah mim bertemu dengan mim. Lam. Nah, itu di mim ketika setelah menyebutkan la panjang ya, la. Nah, di depannya seolah-olah ada mim. Mim bertemu dengan huruf mim, itu namanya idgham mutamassil, yang dibacanya harus idgham. Baik, selanjutnya di sini ada mim. Mim. Nah, di situ ya, mimnya ini dibaca 6 harokat. Ini adalah mad arid disukun. Mim. Nah, ya. Jadi membacanya adalah 6 harokat. Di sini seolah-olah apa? Ketika membaca huruf mim dalam kalimat alif lam mim, itu ketika membacanya seolah-olah mim ya sukun sebelumnya berharokat kasrah, itu kan mad tabi'i. Mad tabi'i di depannya ada huruf mim, dan mimnya kalau diwakofkan itu kan otomatis disukunkan, soal mimnya disukunkan. Jadi mim. Nah, ya sukun. Jadi sukun akhirnya, huruf mim akhirnya kerasa sukun. Mim. Nah, seperti itu ya cara membacanya. Jadi kesimpulannya kita baca kembali. Membaca lamnya panjang, la-nya, dan setelah membaca 6 harokat panjang, lalu ditekankan atau dimasukkan ke dalam mim, karena di situ seolah-olah mim mati bertemu dengan mim. Dan terakhir menyebutkan huruf mim itu seolah-olah mad arid lisukun ya, seolah-olah huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang akhirnya dikasih harkat sukun ya, mim. Nah, oke, perhatikan cara membacanya. Alif lam mim. Nah, seperti itu ya cara membacanya. Baik, lanjutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, yaitu Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oke. Nah, kita perhatikan artinya adalah kitab atau Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, sama. Jadi Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, baik. Kita perhatikan kalimat dalam za di situ ya. Ada huruf za yang di atasnya berharokat fathah berdiri, namanya itu adalah mad tabi'i atau mad asli yang dibacanya harus 2 harokat. Oke, selanjutnya di sini ada alif lam. Selanjutnya ada alif lam. Alif lam terbagi ke dalam 2 bagian. Alif lam samsiyah, alif lam qamariyah.
Alif lam samsiah dibacanya harus idgham, alif lam qamariyah dibacanya harus idhar. Sekarang huruf alif lam qamariyah itu ada 16. Ya, disingkat dalam kalimat ibgi hazzaka wa khaf aqimah. Nah ya. Nah, kita perhatikan di sini. Di depan alif lam itu terdapat huruf kaf, yang mana huruf kaf termasuk kepada alif lam qamariyah. Dan ketika ada alif lam bertemu dengan huruf kaf, maka cara membacanya harus idhar, harus jelas. Kal dalikal, lamnya kebaca ya, jelas kebacanya. Kal lamnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada ta. Di atasnya ada fathah yang fathah berdiri ya. Ada ta, di atasnya ada fathah berdiri. Ini adalah namanya mad tabi'i atau mad asli. Dibacanya harus 2 harokat. Zalikal kita ta, itu ya, 2 ketukan ta. Nah, bu kosar ya. La selanjutnya di sini selanjutnya adalah la. Nah, di situ berarti alif sukun sebelumnya berharokat. Alif sukun berharokat, alif sukun sebelumnya berharokat fathah. Ini namanya adalah mad tabi'i ya, mad tabi'i atau disebut dengan mad asli. Cara membacanya harus 2 harokat. Baik. Kemudian huruf mad tabi'i itu ada berapa? Huruf mad tabi'i ada 3. Yang pertama ketika ada alif mati sebelumnya berharokat fathah. Yang kedua ketika ada waw mati sebelumnya harokat dhammah. Dan yang ketiga ya mati sebelumnya berharokat kasroh. Ini adalah huruf-huruf mad tabi'i. Baik, selanjutnya di sini ada ya mati sebelumnya berharokat fathah. Nah, ketika ada huruf huruf yang berharokat sukun dan sebelumnya berharokat fathah, ini namanya adalah apa? Ini adalah huruf lin atau mad lin. Nah, kita perhatikan mengenai huruf lin. Nah, huruf lin rumusnya ya mati atau waw mati sebelumnya harokat fathah. Dan kalau madlin ketika ada ya mati atau waw mati sebelum harokat fathahnya, di depannya ada huruf yang berharokat sukun ketika waqaf. La roiba, la roiba, roiba. Jadi di situ bacanya pendek, jangan dipanjangkan, kecuali kalau misalkan roib, misalkan ya, kalau misalkan nanti kalau ketemu di depan ada huruf setelah ya sukun, misalkan ya, setelah ya sukunnya di depannya disukunkan, maka itu dibacanya madlin, dibacanya panjang. Nah, tetapi kalau misalkan di tengah kalimat, karena di tengah kalimat kan di sini roi ya sukunnya baca secara pendek ya, dan dibacanya lembut dan tidak wakaf atau tidak berhenti di situ ya, dibaca secara biasa, maka ini dibaca pendek. La roiba, la roiba, bacanya lembut, lunak ya. Roy, la roiba. Nah, seperti itu. Oke, paham ya mengenai ini, namanya adalah ya lin. Tahu huruf lin? Huruf linnya adalah huruf ya. Baik, selanjutnya di sini ada ya mati sebelumnya berharokat kasroh. Ya mati sebelumnya ada harkat yang ada harkat kasroh ya. Nah, ketika ada huruf ya mati sebelumnya harokat kasroh, ini namanya adalah mad tabi'i atau mad asli. Dibacanya adalah 2 harokat. Roiba fihi, fihi, ketukannya 2, fihi, fihi. Oke, seperti itu ya cara membacanya. Hurufnya ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Baik, selanjutnya di sini ada tanwin. Lihat, perhatikan ya. Di sini ada tanwin. Di atas huruf dal ada tanwin. Tanwin dalam hukum tajwid itu kebagi ke dalam 4 bagian ya. Nah, kita perhatikan di sini tanwinnya. Di depan tanwin ada huruf lam, hudal. Nah, hudal. Jadi tanwinnya itu di depan ada huruf lam. Di depan tanwin ada huruf lam. Ketika ada tanwin bertemu dengan huruf lam, apakah cara membacanya idhar, idgham, iqlab atau ikhfa? Ya. Nah, berarti kita harus bahas dulu apa sih hukum tanwin itu dan ada berapa sih bagian-bagian huruf tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ya ada 4. Nah, hukum tanwin ada 4, itu idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Nah, di sini adalah penjelasan mengenai huruf-huruf idhar. Huruf idhar ada 6 ya. Huruf idhar ada 6 di sini. Ada hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha.
dibacanya harus jelas dan tidak mendengung. Kemudian yang kedua idgham. Idgham terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama idgham ma'al gunah, yang kedua idgham bila gunah. Idgham ma'al gunah hurufnya ada 4, mim, nun, waw dan iya. Huruf idgham bila gunah ada lam, ada ro. Nah, kita perhatikan. Kita menyebutkan huruf lam di dalam idgham bila gunah. Nah, berarti di sini kita perhatikan di dalam huda yang di atas ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua yang di garis bawahi, di situ ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Berarti yang mana masuknya idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Jelas terlihat di sini adalah huruf lam itu termasuk kepada huruf idgham bila gunah. Nah, selanjutnya bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah memasukkan serta tidak mendengung. Berarti diidghamkan, tetapi diidghamkannya tidak mendengung. Ya, tidak mendengung. Berarti hanya dibaca idgham saja. Hudal, hudal, dal, dal. Nah, terasa idgham saja, terasa memasukkan saja ya, memasukkan bunyi. Dal, dal, tidak mendengung, tidak mendengung. Berbeda nanti kalau idgham ma'al gunah itu bacanya mendengung. Kalau ini tidak mendengung. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kepada kalimat yang lain. Nah, di sini ya. Kemudian yang terakhir, nah di sini ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf yang ketika diwakafkan nunnya misalkan ya, huruf terakhirnya ini disukunkan. Nah, berarti apa namanya? Namanya adalah mad arid disukun. Mad arid disukun itu adalah ketika ada huruf mad tabi'i dan huruf di depannya adalah yang tadinya berharokat kasroh domah atau fathah, karena berhenti jadi hurufnya disukunkan. Itu namanya adalah mad arid disukun. Nah, ya berarti di sini huruf mad arid disukun. Kemudian cara membacanya adalah bisa 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat. Tetapi kita harus konsisten ya, harus secara terus menerus. Apabila dari awalnya kita membaca 2 harokat, maka ketika membaca ayat yang lainnya harus 2 harokat. Apabila kita membaca dari awalnya 6 harokat, maka ketika membaca ayat yang lainnya harus 6 harokat. Jadi setiap ayatnya membaca ketika mad arid disukunnya itu 6 harokat, 6 harokat, 6 harokat. Baik. Baiklah, itu mungkin ya dalam Quran surat ayat ke-1 dan ayat kedua yang sudah dijelaskan. Jadi di sini kita belajar mengenai cara menerapkan ilmu tajwid pada Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kita bisa lebih ya baik lagi dalam membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan kita selalu beristiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Nah, sekian dulu, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.